pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Wijaya selaku pembimbing kelompok 1 Studio Perancangan Arsitektur 5 dan juga kepada Bapak Dibia selaku koordinator untuk mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Shoki Zufar dengan NIM 152222044. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya untuk mata kuliah AR 4090 Studio Perancangan Arsitektur 5 dengan nama bangunan Ruang Bersama, sebuah transit dan community hub dengan tagline di sini setiap langkah menyatu. Untuk area perancangannya sendiri berada di Jalan Kebon Kaung, Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, dengan luasan kurang lebih 10.631 meter persegi. Untuk latar belakang lokasi perancangannya sendiri merupakan kawasan transit padat, kemudian lokasi strategis di Kota Bandung, kemudian kualitas ruang dan fasilitas publik masih kurang, kualitas hidup juga masih rendah di sekitar kawasan, kemudian masih adanya ketimpangan sosial ekonomi, masih lemahnya identitas di sekitar kawasan dan juga masih minimnya vegetasi di sekitar kawasan. Kemudian dari hasil temuan, saya mengambil 4 isu desain utama yang nantinya dikembangkan menjadi sebuah desain. Yang pertama, integrasi transportasi dan sirkulasi. Yang kedua, peningkatan ruang publik dan fasilitas publik. Yang ketiga, desain berdampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dan yang keempat, penguatan identitas sebagai gerbang awal Kota Bandung. Untuk teori yang saya gunakan yaitu Space Syntax by Bill Hiller. Kemudian diputuskan membuat mixed-use building dengan 4 fungsi utama, yaitu Wisma, Karya, Suka, dan juga Marga. Untuk konsep desainnya sendiri, ada 3, yaitu Transit Hub, ruang publik untuk semua. Yang ketiga, desain berpusat pada masyarakat dengan konsep utama yaitu konektivitas ruang dan aktivitas. Untuk fungsi bangunannya sendiri, itu yang pertama terdapat hotel, kemudian yang kedua komersil dan pusat UMKM, dilengkapi dengan ruang publik terbuka, dan juga rumah susun pada area belakang. Untuk massing transformation-nya, lahan perancangan dibuat sirkulasi kendaraan dan juga kebakaran di sekitar area perancangan sehingga kendaraan kebakaran itu dapat mengakses seluruh bangunan yang dirancang. Kemudian membuat masa bangunan komersil pada bagian tengah, kemudian membuka area publik hijau terbuka pada masa bangunan komersil, kemudian membuat masa bangunan hotel pada area depan yang berhubungan secara langsung dengan Jalan Kebon Kaung, dan membuat masa bangunan rumah susun pada area belakang. Untuk desain konsep bangunannya, yang pertama konektivitas kawasan, sehingga bangunan dapat diakses dan juga memiliki koneksi dari seluruh sisi, kemudian integrasi ruang terbuka hijau dan vegetasi, kemudian pembagian massa dan zoning berdasarkan fungsi, dan juga pembentukan identitas gerbang Kota Bandung. Untuk detail fungsi bangunannya sebagai berikut, dan detail program ruangnya sebagai berikut yang sudah saya buat. Berikut merupakan site plan yang saya buat untuk bangunan yang saya rancang. Bangunan ini dibagi menjadi 3 masa utama, yaitu yang pertama masa A berfungsi sebagai hotel, diletakkan pada area yang berhubungan secara langsung dengan Jalan Kebon Kaung. Kemudian masa B ini berfungsi sebagai pusat komersil, pusat UMKM, dan juga food court, dan juga dilengkapi dengan ruang publik terbuka hijau. Dan yang terakhir masa C itu terletak pada bagian bawah yang berfungsi sebagai rumah susun, diletakkan pada bagian bawah untuk memberikan privasi pada penghuni rumah susun. Kemudian pada area timur bangunan yang dirancang karena tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga memberikan dampak bagi masyarakat, sehingga saya memutuskan untuk membongkar permukiman kumuh dan juga padat dan ilegal yang kemudian saya ubah menjadi ruang terbuka hijau, dan masyarakatnya saya relokasi ke bangunan masa C, yaitu rumah susun dan memberikan tempat hidup yang lebih layak. Kemudian karena stasiun kereta api dan juga area perancangan masih dalam satu kementerian yang sama, sehingga saya membuat akses secara langsung sehingga pengunjung atau wisatawan yang datang dari kereta api bisa secara langsung dan secara mudah mengakses ke bangunan yang dirancang. Berikut merupakan denah. Untuk bangunan ini terdapat 2 lantai untuk basementnya sendiri. Untuk basement yang pertama itu dilengkapi dengan 108 slot untuk parkir mobil, kemudian 3 slot untuk parkir mobil disabilitas, dan juga 110 untuk slot parkir motor. Kemudian untuk di lantai basement lantai 2-nya itu terdapat 116 slot untuk parkir mobil dan juga 155 slot untuk parkir motor kendaraan pengunjung dan juga pegawai. Berikut merupakan ground plan dari bangunan yang dirancang. Bangunan ini memiliki
aksesibilitas dari berbagai sisi sehingga memudahkan para pengunjung yang ingin masuk ke dalam bangunan ini. Bangunan ini dapat diakses dari Jalan Kebon Kaung, kemudian dapat juga diakses secara langsung dari Stasiun Kereta Api Kota Bandung, dan juga dapat secara langsung diakses dari bagian timur. Namun pada bagian selatan tidak dapat diakses secara langsung karena berbatasannya langsung dengan rel kereta api. Untuk lantai 1 masa komersil seperti ini, terdapat retail komersil berbagai ukuran, itu ada 8x8, 4x8, dan 4x4, dan juga terdapat anchor tenant pada nomor 5, dan juga terdapat area publik terbuka hijau pada nomor 8, dan nomor 7 itu sebuah inner courtyard untuk cahaya penerangan di dalam bangunan. Untuk lantai 1 masa hotel, itu terdapat area penyambutan tamu hotel, kemudian terdapat 4 retail juga yang disewakan untuk minimarket, laundry, ataupun apotik. Kemudian untuk rumah susunnya sendiri di lantai 1 hanya terdapat lobby dan juga kor kebakaran dan toilet utama. Kemudian untuk masa komersil di lantai 2 ini masih dilengkapi dengan retail-retail komersil berbagai ukuran 8x8, 4x8, dan juga 4x4. Namun yang membedakan ada Skybridge pada nomor 6 sehingga pengunjung dapat menikmati view secara langsung sambil duduk-duduk menikmati makanan yang mereka beli. Untuk masa hotel itu lantai 2 sampai lantai 3 tipikal berisikan kamar-kamar hotel dengan 2 tipe. Kemudian untuk rumah susun juga lantai 2 sampai 4 itu tipikal berisikan unit-unit rusun dengan 2 tipe juga. Untuk lantai 3 masa komersil masih diisi oleh retail-retail komersil berbagai ukuran 8x8, 4x8, dan juga 4x4. Kemudian untuk lantai 4 masa komersil itu terdapat rooftop garden yang memiliki akses secara langsung ke area restoran hotel yang nantinya dihubungkan oleh Skybridge antara masa hotel dan juga masa komersil. Untuk lantai 4 masa hotel itu terdapat lobby dan juga restoran sehingga pengunjung hotel yang datang itu dari lantai 1 akan naik ke lantai 4 untuk melakukan check-in dan juga prosesi resepsionis lainnya, baru ke kamarnya masing-masing. Untuk lantai 5 sampai 7 untuk masa hotel, ini tipikal juga berisikan 2 tipe kamar. Kemudian untuk lantai 5 sampai 7 rumah susun juga, ini tipikal juga berisikan unit-unit rusun terdiri dari 2 tipe. Berikut merupakan denah detail dari kamar hotel. Itu terdapat 2 tipe, yang membedakan hanyalah yang satu terdapat fasilitas balkon, yang satu lagi tidak terdapat fasilitas balkon. Kemudian untuk rumah susunnya sendiri terdapat 2 tipe. Yang pertama itu rumah susun tipe unit keluarga. Ini tuh terletak di lantai 2 sampai lantai 4 sehingga memiliki 2 kamar dan juga ruang keluarga. Dan juga rumah susun tipe unit perorangan. Ini terletak di lantai 5 sampai lantai 7 sehingga kamarnya hanya 1 dan tidak memiliki ruang keluarga. Berikut juga merupakan detail open space. Terdapat area-area makan outdoor yang terhubung secara langsung dengan kios-kios yang terdapat di dalam masa bangunan komersil. Kemudian terdapat juga area-area hijau yang dilengkapi dengan tempat duduk dan juga payung-payung sehingga masyarakat dapat menikmati area ini untuk hiburan dan juga kebutuhan mereka masing-masing. Dan berikut merupakan detail pertemuan ruang kota yang mengutamakan jalur pedestrian. Walaupun jalur pedestrian terpotong oleh jalur kendaraan, namun lebih diutamakan jalur pedestrian dengan membedakan material yang digunakan. Kemudian berikut merupakan tampak selatan dari bangunan secara keseluruhan. Berikut merupakan tampak utara dari bangunan secara keseluruhan. Berikut merupakan tampak barat dari bangunan secara keseluruhan. Berikut merupakan tampak timur dari bangunan secara keseluruhan. Dan berikut terdapat 4 potongan yang memperlihatkan konteks bangunan yang dirancang dengan area stasiun kereta api, kemudian dengan Arion Hotel, bangunan di sekitarnya, kemudian dengan Jalan Kebon Kaung, kemudian potongan CC dengan bangunan di sekitarnya yaitu bangunan Artos, dan potongan DD dengan Jalan Kebon Kaung. Nah, ini merupakan potongan prinsip untuk fasa B, untuk fasad masa B atau fasad bagian masa bangunan komersil. Jadi menggunakan double skin fasad yang dapat diputar kemiringannya sesuai dengan kemauan kita sehingga intensitas cahaya matahari yang dimasukkan itu dapat bergantung sesuai dengan kemauan yang kita inginkan.
Kemudian berikut merupakan potongan prinsip untuk fasad masa A atau masa hotel yang memberikan privasi namun juga tetap bisa mengalirkan udara dan juga cahaya alami. Kemudian berikut merupakan skema utilitas untuk air bersih, kemudian air kotor, terdapat pengolahan juga air limbah untuk grey waternya, kemudian skema untuk utilitas listrik, dan skema untuk utilitas penghawaan, dan juga terdapat skema jalur evakuasi kebakaran dengan penempatan beberapa core kebakaran dengan radius kebakaran itu 45 meter. Dan berikut merupakan perspektif eksterior dari bangunan pada bagian area public space atau area ruang hijau terbuka publik. Kemudian berikut merupakan perspektif eksterior untuk suasana malam hari pada bagian depan bangunan. Kemudian perspektif area untuk area open space. Dan berikut merupakan perspektif interior untuk area bangunan masa komersil. Untuk kesimpulannya sendiri, desain yang saya buat menjawab 4 desain isu utama, yaitu integrasi transportasi dan sirkulasi dengan menghubungkan stasiun dan juga bangunan yang dirancang. Kemudian yang kedua, peningkatan ruang publik dan fasilitas publik dengan membangun rumah susun dan juga membangun area publik terbuka hijau yang lebih proper dan juga dapat memberikan dampak bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga, desain berdampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, yaitu meningkatkan kualitas hidup di sekitarnya, yaitu masyarakat memiliki rumah tinggal yang lebih layak dan juga ruang terbuka publik yang lebih layak, dan penguatan identitas sebagai gerbang awal Kota Bandung, karena tenan-tenan tersebut terdiri dari UMKM Kota Bandung dan juga brand lokal Kota Bandung. Sekian penjelasan tugas dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.